Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina, may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Anak-anakku yang berbahagia, hadirin hadirat rahimakumullah, sahabat online dimanapun berada, alhamdulillahirabbil alamin, pada kesempatan yang berbahagia ini kita dapat melanjutkan kajian surat Al-A'la ayat 16 sampai dengan 17. Yang pada materi lalu di ayat 14 sampai dengan 15 Allah Subhanahu wa taala berfirman, qad aflah man tazakka wa dzakara asma rabbih fasalla. Sungguh sangat beruntung orang-orang yang membersihkan hatinya, membersihkan dirinya, mensucikan dirinya yang tidak hanya pada tataran aspek lahiriah, melainkan batiniah. Lalu kemudian ketika mendengar asma-asma Allah, hati mereka bergetar, iman mereka bertambah, mereka senantiasa menautkan diri kepada Allah, menautkan hati mereka hanya kepada Allah. Saat mereka jatuh, mereka senantiasa ingat kepada Allah Subhanahu wa taala dan kembali kepadanya dengan keadaan yang sebaik-baiknya. Lalu kemudian mereka juga melaksanakan sholat sebagai bentuk penghambaan seorang hamba kepada Tuhannya, sebagai suatu kebutuhan seorang hamba kepada Tuhannya. Yang mana orang-orang yang melaksanakan sholat yang tidak hanya pada tataran gerakan-gerakan semata, yang tidak hanya menganggap sholat sebagai ritual ibadah, melainkan dapat menginternalisasi hakikat sholat sebenarnya yang kemudian diwujudkan di perbuatan yang baik atau diimplementasikan dalam tindakan nyata untuk kebaikan dan kinerja kehidupan dan juga kemanusiaan. Lalu kemudian pada malam hari ini kita akan membahas terkait dengan surat Al-A'la ayat 16 sampai dengan 17 atau lanjutan dari ayat tersebut, yang mana di ayat 16 disebutkan bal tu'thirunal hayatad dunya. Di sini dikatakan bahwa sebenarnya Allah Subhanahu wa taala itu mengecam orang-orang yang lebih mementingkan kehidupan dunia daripada kehidupan akhirat. Mengapa sebabnya? Karena orang-orang yang lebih mementingkan dunia, mereka tidak percaya dengan sesuatu yang gaib, yakni kehidupan akhirat. Orang-orang yang lebih mementingkan kehidupan dunia sehingga mereka berfoya-foya, sehingga mereka itu hidup seenaknya, mereka lalai terhadap nikmatnya, mereka kufur terhadap Allah Subhanahu wa taala, sehingga mereka tidak berpikir bahwa akan ada kehidupan setelah kehidupan dunia, yakni kehidupan yang abadi selamanya, kehidupan akhirat. Jika kita menilik di dalam Al-Quran, banyak sekali ayat-ayat Al-Quran yang mengatakan bahwasannya dunia dan seisinya ini sengaja memang dibuat Allah dengan seindah mungkin. Ketika seseorang itu tidak menyadari adanya kehidupan akhirat, maka akan terlena. Sebab memang dunia ini diciptakan sangat indah, dan itu mampu melenakan orang-orang yang tidak ingat kepada Allah Subhanahu wa taala dan bertanggungjawaban di yaumil qiyamah atau di kehidupan setelah kehidupan dunia. Bahkan di dalam Al-Quran ada satu surat yang berbicara terkait dengan kehidupan masa depan, yakni yakni hari kiamat. Ya, ada satu surat yang judul surat tersebut atau nama surat tersebut adalah surat yang menceritakan tentang hari kiamat, yakni di juz 29 surat Al-Qiyamah yang diawali la uqsimu biyaumil qiyamah, ya, wala uqsimu bin nafsil lawwamah al-ayah. Di situ jelas bahwa Allah Subhanahu wa taala banyak menceritakan kisah-kisah tentang kehidupan masa depan, baik itu kehidupan tentang di akhirat yang meliputi hari pembalasan, ya, hari penimbangan amal manusia, yaumul mizan, yaumul hisab, kemudian yaumul jaza, pembalasan dan lain sebagainya.
Dan juga Allah sering sekali berbicara di dalam ayat-ayatnya terkait dengan surga dan neraka. Mengapa manusia itu tidak percaya dengan adanya hari akhir atau hari kiamat? Sebab hanya orang-orang tertentu saja yang memiliki keyakinan bahwa sesuatu hal yang gaib. Mengapa demikian? Karena akhirat itu kan bagi kita adalah sesuatu yang gaib, yang tidak terlihat. Tapi kita sebagai seorang manusia, seorang muslim utamanya ya, kita diwajibkan untuk percaya kepada akhirat. Karena akhirat itu tidak bisa kita jangkau untuk saat ini. Kita kalau disuruh untuk membayangkan surga dan neraka, kita tidak akan bisa. Yang kita tahu selama ini kalau di surga itu adalah kehidupan yang menyenangkan, kehidupan yang abadi, kehidupan yang membahagiakan. Kita bisa berkumpul dengan keluarga kita, dengan orang-orang yang kita sayang. Dan kita juga bisa liqa, ya, bertemu dengan para ulama, nabi dan rasul dan lain sebagainya. Sedangkan kehidupan di neraka adalah kehidupan yang sangat menyiksa. Sebab di ayat sebelumnya kita mengetahui tsumma la yamutu fiha wa la yahya. Dan mereka itu ketika disiksa kemudian hancur, terus kembali seperti sedia kala, siksa hancur dan kembali seperti sedia kala. Dan ya seperti itu kehidupan di neraka. Maka itu adalah kehidupan yang sangat-sangat menyiksa sekali. Dan kita tidak mungkin menggadaikan kehidupan dunia yang sementara ini dengan kehidupan yang abadi, kehidupan di akhirat. Oleh sebab itu, maka Islam ketika kita melaksanakan sholat sehari semalam ya, minimal 17 kali kita melafadzkan surat Al-Fatihah, yakni di redaksi Maliki Yaumiddin, yang merajai hari pembalasan. Di situ kita dengan kesadaran diri, dengan penuh kesadaran kita melafadzkan Maliki Yaumiddin, kita mengakui bahwa Allah Subhanahu wa taala merupakan raja di hari pembalasan. Hari pembalasan tersebut adalah hari kiamat. Hari kiamat itu adalah hari di mana kita semua mempertanggungjawabkan amalan kita. Ketika kita hidup di dunia dengan amal-amal yang baik, ketika kita berbuat kebaikan dengan orang lain, maka kemudian kita di akhirat akan memetik hasil dari apa yang telah kita usahakan, dari apa yang telah kita upayakan. Oleh sebab itu, dengan penuh kesadaran kita mengakui adanya kehidupan akhirat, kehidupan yang setelah kehidupan dunia ini, maka seharusnya kita itu mempersiapkan bekal untuk menuju kepada Allah Subhanahu wa taala, agar kehidupan di akhirat sana itu adalah kehidupan yang membahagiakan. Sebab kita berada di surga ataupun di neraka itu tergantung dari pilihan kita. Kita diberi kebebasan, kita diberi wewenang oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menentukan jalan hidup kita. Ya. Kalau kita ingin menjadi manusia yang baik, ya mulai sekarang bagaimana kita terus berupaya untuk menjadikan hal-hal yang kita lakukan itu memberi dampak atau memberi manfaat bagi orang lain. Dan kita juga harus senantiasa menjaga dari sesuatu hal, dari apa-apa yang orang lain itu tidak suka dengan kita, atau dalam bahasa lain, jangan sampai kita menyakiti orang lain. Maka kemudian di ayat ini sebenarnya Allah Subhanahu wa taala itu tidak melarang hambanya untuk mencintai dunia, untuk hidup di dunia ini dengan semaksimal mungkin. Itu tidak. Tetapi Allah mengecam orang-orang yang sengaja melupakan kehidupan akhirat atau menggadaikan kehidupan akhirat dengan kehidupan yang sementara, yakni kehidupan dunia. Allah mengecam hamba-hambanya agar mereka itu tidak melakukan hal-hal yang sifatnya konsumtif, hal-hal yang hedonis, hal-hal yang berfoya-foya, sehingga melalaikan tugasnya sebagai ibad sekaligus khalifatullah fil ardh. Maka kemudian bal tu'thirunal hayatad dunya itu hanya diperuntukkan bagi orang-orang yang melalaikan kehidupan akhirat dan lebih mementingkan kehidupan dunia, atau mereka yang semangat mengejar kehidupan dunia dan melalaikan atau melupakan kehidupan yang abadi, yakni kehidupan akhirat. Dan ayat ini bukan menganjurkan kepada manusia untuk meninggalkan kehidupan dunia. Hadirin hadirat rahimakumullah, sahabat online dimanapun berada, Islam tidak menganjurkan kita untuk meninggalkan dunia,
Akan tetapi melalui ayat bal tu'thiruna hayatad dunya, Allah memperingatkan kepada kita untuk menjadikan kehidupan dunia sebagai sarana menuju kehidupan abadi, yakni kehidupan akhirat. Justru Islam juga tidak melarang kita untuk mencari kebahagiaan di dunia ini, karena Islam memerintahkan, mengajarkan kepada kita agar bagaimana menjadi muslim yang kuat, agar menjadi muslim yang kaya, sehingga ketika kita beramal, ketika kita berbuat kebaikan, ketika kita berdampak lebih banyak dan lebih luas kepada orang-orang yang membutuhkan, kepada orang-orang di sekitar kita, kita akan membawa manfaat yang lebih besar dan berdampak lebih besar. Oleh sebab itu, mari kita menjadikan kehidupan dunia ini sebagai sarana menuju kehidupan abadi, yakni kehidupan di akhirat. Dan di ayat selanjutnya adalah wal akhiratu khairu wa abqa. Dan kehidupan akhirat itu adalah kehidupan yang lebih baik dan lebih kekal di dalamnya. Akhirat di sini berarti apa? Surga atau neraka? Ya tentu saja surga. Sebab di situ dikatakan khairun, lebih baik, wa abqa, dan kekal. Maka kehidupan di surga itu adalah kehidupan yang lebih baik dan lebih kekal daripada kehidupan manusia di dunia. Lalu apa keuntungannya atau kelebihannya di surga itu? Baik dari segi medis ya. Yang pertama adalah ketika di dunia manusia itu sering mengalami yang namanya keadaannya fluktuatif. Artinya kadang manusia itu kecewa, kadang sedih, kadang bahagia, kadang mengalami hoki, keberuntungan, tapi kadang juga mengalami apes. Dan juga kesehatan manusia di dunia ini seiring bertambahnya usia, maka kesehatannya juga akan semakin menurun, ya. Tetapi manusia yang berada di surga itu adalah manusia yang nggak pernah tua. Di surga itu manusia semuanya muda, semuanya sehat, semuanya energik. Tapi berbeda ketika di dunia ya, orang itu kalau mudanya, kadang ya misalnya mudanya itu energik, bisa jadi ya pasti dia adalah pernah mengalami atau dia akan sakit ketika tua. Tapi orang yang mungkin rajin berolahraga, mungkin dia bisa mengalami saja energik selamanya sampai akhir hayat. Tapi kita tidak memungkiri bahwa kehidupan di dunia itu adalah kehidupan yang keadaannya fluktuatif. Kadang manusia sedih, kadang manusia itu pengen punya harapan, berharap pengen ini, itu dan sebagainya, tetapi belum Allah wujudkan. Hingga pada akhirnya sampai dia meninggal belum diwujudkan. Itu ada. Tetapi orang yang berada di akhirat itu adalah orang-orang yang beruntung, orang-orang yang pengen apa aja Allah kasih, pengen apa aja Allah wujudkan. Maka kemudian di dalam Al-Quran dikatakan qul mata'ud dunya qalil wal akhiratu khairul liman ittaqa. Kesenangan di dunia itu adalah sifatnya sementara atau cuman sedikit saja, ya, kesenangan yang ada di dunia. Dan bagi orang-orang yang muttaqin itu adalah balasannya surga. Maka di surga itu adalah orang-orang yang dikasih Allah kebahagiaan yang tanpa batas. Bahkan di dalam surga itu Allah menggambarkan, ya, Allah Subhanahu wa taala menggambarkan bagaimana keelokan atau keindahan surga itu sangat-sangat luar biasa. Yang dimana ada air jernih mengalir, ya, ada juga benua Kautsar yang ketika manusia itu minum maka dia tidak akan pernah mengalami kehausan sepanjang hidupnya. Ada juga di sana air sungai susu, bengawan susu yang mengalir dan itu bebas dinikmati oleh manusia. Ada juga bengawan arak khomer yang ketika di dunia itu Allah haramkan. Allah kasih larangan manusia untuk tidak mendekati khomer, sebab khomer itu adalah memabukkan. Tetapi kelak di akhirat Allah itu justru memberi hadiah atau memberi apa ya cara tineke reward bagi orang-orang yang muttaqin itu dengan apa? Dengan bengawan arak, dengan bengawan susu, dengan bengawan yang jernih, indah dan siap untuk disantap, untuk diminum kapanpun oleh manusia. Dan tentu ini semua Allah Subhanahu wa taala siapkan kepada siapa saja orang-orang yang siap untuk menggapai syurganya. Bahkan juga di dalam Al-Qur'an dikatakan masalul jannatil lati wa'idal muttaqun fiha anharum min ma'in ghairi asin wa anharum min labanin lam yataghayyar ta'muhu wa anharum min khamrin ladzatin lisyaribin wa anharum min 'asalin musaffa. Ya, dikatakan fiha anharum min ma'in ghairi asin. Di situ ada sebuah air yang mengalir yang tidak pernah berubah rasa dan baunya.
fiha anharum min ma'in ghairi asin wa anharum min labanin lam yataghayyar ta'muh. Laban, dan di situ juga ada bengawan susu yang lam yataghayyar ta'muh, dan tidak akan pernah berubah rasanya. Wa anharum min khamril ladzatil lisyaribin, dan bengawan arak yang nikmat, lezat untuk diminum. Wa anharum min asalin musaffa, dan di situ juga ada madu-madu yang telah disaring, yang telah difilter, yang itu siap untuk disantap, untuk dinikmati oleh penduduk surga. Maka oleh sebab itu kehidupan di surga itu adalah kehidupan yang mengenakan, kehidupan yang menyenangkan. Karena di sana juga tidak ada penduduk surga yang berkata jelek, ya. Orang-orang ketika bertemu penduduk satu dengan penduduk yang lain saling mengucapkan salam. Maka dikatakan la yasma'una fiha lagwan wala ta'thiman illa qilan salaman salama, ya. Tidak pernah berkata jelek kecuali mereka saling mengucapkan salam. Maka kemudian sebagai orang yang muslim, kita harusnya juga senantiasa menebarkan salam, menebarkan kedamaian, menebarkan keamanan, kenyamanan kepada orang yang kita temui, kepada komunitas yang kita ikuti, ya. Dimanapun, kapanpun, dan dengan siapapun kita berada, hendaknya kita mengucapkan salam. Lalu kemudian kalau di dunia itu kan seiring berjalannya waktu, manusia itu dari bayi, kemudian kanak-kanak, remaja, dewasa, tua, dan akhirnya ya kalau tua itu kadang mungkin kesehatannya juga berkurang, ya, hingga pada akhirnya manusia itu lemah. Kalau di kehidupan surga tentu ya adanya itu manusia yang yang cantik jelita, yang muda-muda, yang energik, dan lain sebagainya. Maka kemudian kehidupan di surga itu adalah kehidupan yang menjadi reward bagi orang-orang yang bertakwa. Dan selanjutnya, kehidupan yang manusia rasakan di dunia ini, walaupun nikmatnya itu sangat luar biasa, pasti manusia akan meninggalkannya seiring berjalannya waktu, yakni ketika manusia mengalami yang namanya kematian. Sedangkan di surga, apa yang manusia rasakan yaitu yang kekal. Sebagaimana dikatakan ma'indakum yanfad wa ma'indallahi baq. Apa yang ada, yang manusia rasakan di dunia akan lenyap ketika kebahagiaan itu berada di sisinya, yakni akan kekal selamanya. Dan itulah apa yang dimiliki Allah Subhanahu wa taala. Kehidupan di akhirat adalah kehidupan yang kekal dan abadi, yang tidak akan pernah tergantikan oleh apapun. Sehingga orang bijak itu membandingkan atau memberi sebuah perbandingan antara kehidupan dunia dan kehidupan akhirat itu ketika ada sebuah laut, ya, laut, kemudian kita mencelupkan jari kita itu di laut, lalu kemudian kita angkat jari tersebut dan kita lihat seberapa air yang menempel di jari kita. Itulah perbandingan kehidupan dunia dibandingkan dengan kehidupan akhirat. Maka kehidupan akhirat adalah kehidupan yang lebih membahagiakan, kehidupan yang jauh lebih sempurna daripada kehidupan di dunia. Oleh sebab itu, kita boleh saja mengejar kebahagiaan di dunia, akan tetapi jadikan kehidupan dunia ini sebagai sarana untuk menuju kehidupan abadi, yakni kehidupan di akhirat. Dan ketika kita mencari kebahagiaan di dunia, maka kita harus selalu berada di rel yang telah Allah tetapkan, di jalan yang telah Allah syariatkan, di jalan yang jangan sampai melanggar perintah Allah. Kita mencari rezeki yang halal dan thayyibah, yang yang baik-baik, yang halal, ya. Jangan sampai kita menghalalkan segala cara untuk kesenangan yang sementara yang kita rasakan di dunia ini. Lalu bagaimana cara menggapai surga? Nabi SAW bersabda, afshus salam wa at'imut ta'am wa silul arham. Yang pertama adalah afshus salam. Apa itu afshus salam? Afshus salam itu adalah menebarkan kedamaian. Kita tebar kedamaian, cinta kasih, rasa kasih sayang, persaudaraan, persahabatan. Jangan sampai kita iri dengki terhadap pencapaian orang lain.
Ya, kita menebarkan salam kepada seluruh makhluk-makhluk Allah yang tidak terbatas pada orang-orang Islam saja, melainkan kepada seluruh makhluk-makhluk Allah yang tidak pandang bulu, tidak memandang agama, suku, ras, budaya maupun bahasa, apalagi soal status ekonomi dan pangkat atau jabatan yang dimiliki oleh setiap manusia. Maka kemudian itulah kenapa Islam menganjurkan kepada kita untuk menebarkan perdamaian kepada orang-orang, ya. Karena itu salah satu bagaimana agar kita itu bisa menjadi hamba-hambanya yang bertakwa, bisa menjadi hamba yang senantiasa menebarkan kebaikan, menebar kemanfaatan bagi seluruh makhluk-makhluknya di dunia ini. Dan kita senantiasa saling tenggang rasa dan toleransi kepada sesama manusia, ya, kepada sesama agama kita maupun lintas agama kita. Jadi kita dianjurkan untuk saling tolong menolong dalam kebaikan dan jangan saling menjudge, saling membenci, terus kemudian kita saling merendahkan agama satu dengan agama yang lain ataupun merendahkan sesuatu hal terkait dengan martabat manusia. Yang kedua adalah wat'amut ta'am, dan senantiasa manusia itu bersedekah. Sebab bersedekah itu dapat melembutkan hati. Kalau kita tidak bisa bersedekah dengan materi, maka kita bisa bersedekah dengan tenaga kita, ya. Kalau kita memang benar-benar orang yang lemah, tenaga kita terbatas, ya, kita tidak bisa ngapa-ngapain, kita sudah terlentang di tempat tidur, maka kita juga bisa bersedekah, yakni bisa sedekah dengan doa. Maka hendaknya orang itu senantiasa memperbaharui sedekahnya. Sebagaimana Islam mengatakan tajaddud itu artinya perlu pembaharuan setiap saat, ya. Orang bersedekah harusnya adalah orang yang senantiasa memperbaharui sedekahnya setiap harinya, walaupun itu cuma dengan nominal yang kecil. Tapi kita hendaknya merutinkan sedekah. Dan kemudian selanjutnya wasilul arham, dan hendaknya kita saling menjalin silaturahmi. Lalu kemudian yang terakhir juga harusnya senantiasa kita melanggengkan sholat malam atau qiyamul lail. Karena di situ kita itu bebas gitu loh, mau mengadukan apa-apa kepada Allah, kita curhat kepada Allah saat dunia ini tidak bisa memberikan kita solusi, kita minta solusi hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, dan itu salah satu cara bagaimana agar hati kita senantiasa terpaut kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian kajian dari surat Al-A'la ayat 16 sampai dengan 17, ya. Saya ulangi lagi bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak melarang hambanya untuk mencari kehidupan di dunia, untuk mencari kebahagiaan di dunia. Akan tetapi Allah mengecam orang-orang yang terlalu memburu dunia hingga melupakan kehidupan akhirat. Tetapi sebaliknya, Allah Subhanahu wa taala juga menganjurkan umat muslim, terutama ya khususnya umat muslim, untuk menjadi muslim yang qawi, menjadi muslim yang kuat, menjadi muslim yang kaya, biar kita bisa bersedekah, biar kita bisa bermanfaat, berdampak untuk siapa saja yang ada di dunia ini. Ya, wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.